Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar ya. Hari ini kalian akan belajar dengan Bu Fira. Semoga pada pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Hari ini kita akan belajar yaitu pada tema 3, subtema 2, pembelajaran pertama dan pembelajaran kedua. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu Ibu harapkan kalian semua dapat menentukan perbedaan iklan dari media cetak dan media elektronik. Kedua, kalian semua dapat menguraikan macam-macam gangguan pada organ pencernaan manusia. Yang ketiga, kalian semua dapat mencari informasi tentang penyebab gangguan pada organ pencernaan manusia. Tujuan keempat, kalian dapat mengidentifikasi bahasa ataupun ciri-ciri iklan. Yang kelima, kalian dapat mencari informasi tentang properti iklan. Masih ingatkah kamu apa fungsi dari iklan itu? Iklan merupakan pesan yang menampilkan keunggulan suatu produk yang dibuat oleh seseorang atau perusahaan. Iklan berfungsi untuk mempromosikan suatu produk kepada masyarakat. Iklan juga bersifat mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu. Ingat ya, iklan harus dibuat semenarik mungkin agar membuat seseorang nanti yang melihat iklan tersebut menjadi tertarik untuk membelinya. Media penyampaian iklan dibagi menjadi dua, yaitu iklan media cetak dan iklan media elektronik. Iklan media cetak adalah iklan yang dimuat di media cetak seperti koran dan juga majalah, tabloid, dan brosur. Sedangkan iklan media elektronik adalah iklan yang dimuat di media elektronik seperti televisi, radio, ataupun di internet. Dengarkan baik-baik teks cerita berikut, yaitu percakapan antara anak-anak yang membicarakan tentang iklan. Anak pertama, yaitu semalam aku melihat iklan di televisi loh tentang vitamin baru untuk anak-anak. Wah, itu pasti produk baru ya? Betul, iklan itu sangat menarik karena dibuat seperti film anak-anak. Wah, ternyata media iklan itu banyak jenisnya ya. Kalau kamu lebih suka iklan di media cetak atau media elektronik? Kalau aku suka keduanya. Iklan di media elektronik memang menarik, tetapi iklan media cetak juga tidak kalah menarik. Gambar-gambar iklan yang digunakan di media cetak sangat bagus dan menarik. Kalau aku lebih suka iklan di media elektronik karena gambarnya bisa bergerak. Selanjutnya, perbedaan iklan media cetak dan iklan media elektronik dapat kalian lihat pada berikut ini. Iklan media cetak yaitu memiliki ciri gambarnya bervariasi dan juga warnanya lebih cerah. Kedua, kalimat iklannya dibuat dengan semenarik mungkin. Apa perbedaannya dengan iklan media elektronik? Iklan
media elektronik memiliki gambar yang dapat bergerak, sehingga kalian dapat melihatnya secara langsung. Kedua, memiliki suara supaya iklan tersebut menjadi tambah menarik. Pernahkah kamu mengalami perut melilit atau mual seperti gambar di samping? Jika pernah mengalaminya, berarti ada gangguan pencernaan di dalam perutmu. Gangguan pada organ pencernaan pada umumnya berhubungan dengan makanan yang kita makan dan juga cara makan kita yang tidak sehat. Lalu, apa saja gangguan pada organ pencernaan kita? Di sini, kita hanya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, gangguan pada organ pencernaan yaitu ada MAH. Kedua, diare. Ketiga, usus buntu. Dan yang terakhir adalah tipes. Gangguan organ pencernaan yang pertama adalah MAH. MAH merupakan gangguan pencernaan yang menyerang organ lambung karena meningkatnya produksi asam lambung. Apa saja penyebab penyakit MAH tersebut? Yaitu ada pola makan yang tidak teratur dan juga sering mengkonsumsi makanan yang asam dan pedas. Gejala yang dapat dirasakan yaitu perut terasa perih dan juga mual. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan makan secara teratur, makan makanan yang bergizi, dan istirahat secara teratur. Gangguan organ pencernaan yang kedua yaitu diare. Apa itu diare? Diare merupakan gangguan pencernaan yang ditandai dengan seringnya buang air besar. Penyebabnya banyak sekali, yaitu salah satunya karena makanan berbakteri dan infeksi virus juga infeksi bakteri. Lalu, apa saja sih gejala yang ditimbulkan? Yaitu sering buang air besar, demam, perut mulas, dan feses encer. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dapat dilakukan dengan minum larutan oralit dan menjaga kebersihan diri, makanan, dan juga lingkungan. Selanjutnya, gangguan organ pencernaan yang ketiga ada usus buntu. Usus buntu merupakan gangguan pencernaan karena peradangan pada usus bagian umbai cacing. Apa penyebab usus buntu? Yaitu terdapat sisa kotoran yang tidak dicerna sehingga menumpuk di bagian umbai cacing. Gejala yang dialami oleh penderita usus buntu adalah perut bagian kanan bawah terasa nyeri, mual, muntah, dan juga demam. Bagaimana sih cara mengatasinya? Yaitu dengan meminum obat ataupun jika sudah parah dilakukan operasi pemotongan umbai cacing jika untuk menghilangkan rasa sakit tersebut. Yang selanjutnya, keempat ada tipes. Tipes merupakan gangguan pencernaan karena ada peradangan pada usus halus. Penyebabnya yaitu makanan yang kita makan mengandung bakteri Salmonella typhi. Apa saja sih gejalanya? Yaitu tubuh menggigil, lemah, mual, dan juga punggung terasa sakit. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan menjaga makanan agar tetap bersih dan dapat dilakukan perawatan di rumah sakit apabila Lalu, bagaimana cara kita untuk memelihara organ pencernaan supaya terhindar dari penyakit-penyakit tersebut?
Yang pertama, kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang. Kedua, dengan membiasakan diri untuk melakukan pola makan yang teratur. Ketiga, kita dapat menjaga kebersihan makanan dan juga alat makan yang akan kita gunakan. Keempat, kalian harus mengkonsumsi makanan yang banyak serat, seperti konsumsilah buah dan sayur-sayuran, karena buah dan sayur sangat baik bagi tubuh kita. Kelima, cucilah makanan sebelum dimasak dan juga dimakan. Yang terakhir yaitu kalian harus mengurangi makan makanan yang mengandung pengawet dan juga pewarna buatan. Selanjutnya, kita akan beralih pada pembelajaran yang kedua, yaitu di sini kita dapat melihat, pernahkah kamu mengalami perut mulas dan juga harus buang air besar beberapa kali dalam sehari dengan kondisi feses encer? Lihat pada gambar berikut. Ada seorang anak yang sedang pergi ke dokter dan dia mengatakan, "Dokter, perutku sakit. Hari ini aku sudah lebih dari 5 kali buang air besar." "Oh, kamu sedang mengalami diare, Nak. Nanti setelah diberi obat, keadaanmu akan membaik." Lalu sebenarnya apa itu pengertian diare? Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare ini terjadi ketika makanan dan cairan yang kita makan terlalu cepat dan terlalu besar jumlahnya pada saluran pencernaan, yaitu lebih tepatnya pada bagian usus. Apa sih yang menyebabkan kita terkena diare? Penyakit diare dapat terjadi ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi dengan bakteri, virus, ataupun parasit. Apa saja sih penyebab diare itu? Perhatikan baik-baik ya. Penyebab diare yang pertama terjadi karena infeksi virus. Rotavirus merupakan penyebab diare yang terjadi pada anak dan yang paling sering terjadi kepada anak-anak. Yang kedua, ada infeksi bakteri dan parasit. Biasanya, infeksi bakteri dan parasit ini masuk melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi. Yang ketiga, ada intoleransi makanan. Terjadi pada sebagian orang yang tidak bisa mengkonsumsi gula pada susu, sehingga terjadi diare setelah mengkonsumsi produk susu. Penyebab diare yang keempat, adanya alergi makanan. Biasanya ini terjadi akibat reaksi negatif terhadap obat-obatan. Selanjutnya yaitu adanya penyakit usus. Nah, penyakit usus ini dapat menimbulkan diare kronis dengan banyak penyebab. Dan penyebab diare terakhir adalah gangguan usus fungsional atau stres. Selanjutnya yaitu di sini kita lihat terdapat pengobatan dari penyakit diare. Pengobatan yang pertama, jika kalian masih merasa belum parah, kalian dapat meminum cairan oralit atau cairan antara gula dan garam. Sedangkan jika kalian sudah merasa parah, kalian harus segera ke dokter dan meminum obat sesuai dengan resep dokter. Selanjutnya,
Apa saja sih yang harus kita lakukan agar kita dapat mencegah penyakit diare? Pertama, kalian harus mencuci piring dengan sabun sebelum digunakan untuk makan. Yang kedua, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus, dan hewan-hewan pembawa penyakit lainnya. Ketiga, minum air yang sudah dimasak. Dan keempat, jangan jajan sembarangan. Kamu sudah belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan. Penyakit pada sistem pencernaan dapat disembuhkan dengan obat yang banyak terdapat di perusahaan obat. Untuk mengenalkan produk mereka pun mempromosikannya melalui iklan. Nah, iklan itu bisa disampaikan lewat media elektronik seperti TV, sehingga terlihat bagus dan menarik ketika kita melihatnya. Apa saja sih ciri-ciri iklan media elektronik itu? Yang pertama, ciri-cirinya yaitu disampaikan secara elektronik, bisa dalam bentuk audio yang dapat kita lihat, yang dapat kita dengarkan iklan tersebut melalui radio. Yang selanjutnya yaitu bentuk audio dan juga video, seperti kita lihat iklan di televisi ataupun internet. Ciri yang kedua yaitu disampaikan dalam waktu yang singkat. Ketiga, iklan media elektronik menggunakan bahasa formal dan non-formal. Ciri yang selanjutnya, kalimat yang digunakan dalam iklan media elektronik yaitu menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan persuasif atau kalimat yang mengajak. Keempat, selanjutnya yaitu ciri iklan menggunakan intonasi yang tepat. Dan terakhir, ciri iklan media elektronik yaitu terdapat musik pengiring yang membuat iklan menjadi lebih menarik. Apakah kalian pernah melihat tari tradisional yang disiarkan di televisi? Jika kamu pernah melihatnya, properti apa yang mereka gunakan untuk melakukan tari tradisional tersebut? Apakah kalian masih ingat apa itu properti tari? Ya, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tradisional daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung pun berbeda-beda pula. Hampir setiap tarian memiliki properti. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian. Dan juga properti digunakan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Selanjutnya, kita akan melihat properti yang digunakan dalam tari tradisional di Indonesia. Yang pertama, ada tari reog. Tari reog ini berasal dari Ponorogo. Properti yang digunakan adalah topeng dan juga reog. Yang kedua, terdapat tari kuda lumping, di mana tarian ini berasal dari Yogyakarta dan properti yang digunakan adalah jaranan. Yang ketiga, ada tari jaipong. Tari jaipong merupakan tarian yang berasal dari Karawang dan properti yang digunakan adalah selendang. Tari yang keempat adalah tari serampang 12.
Tarian ini berasal dari Sumatera Utara. Properti yang digunakan dalam tari ini adalah sapu. Selanjutnya, terdapat tari merak. Tari merak merupakan tarian yang berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan adalah mahkota. Tari yang selanjutnya ada tari baksa kembang, di mana tarian ini berasal dari Banjar dan menggunakan properti yaitu rangkaian bunga. Nah, yang Ibu tunjuk menggunakan kursor ini merupakan rangkaian bunga yang digunakan sebagai properti tarian tersebut. Yang terakhir yaitu di sini kita melihat ada tari topeng. Tari topeng ini berasal dari Cirebon dan properti yang digunakan adalah topeng. Anak-anak, pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Sebelum pembelajaran Ibu akhiri, mari kita membuat kesimpulan terlebih dahulu tentang pelajaran hari ini. Yaitu, pertama, iklan dibedakan menjadi dua menurut media penyampaiannya, yaitu iklan media cetak yang dapat kalian ditemui pada majalah, surat kabar, dan lain-lain. Yang kedua, iklan media elektronik yang dapat kalian temukan di televisi, internet, dan juga radio. Iklan berfungsi untuk memberikan informasi tentang barang ataupun jasa kepada orang lain. Dan juga kalian sudah mempelajari tentang gangguan pencernaan pada manusia, yaitu ada beberapa tadi. Ada seperti MAH, tipes, sembelit, appendicitis atau usus buntu, dan juga diare. Agar kalian terhindar dari gangguan pencernaan, kalian dapat melakukan pola hidup bersih dan juga sehat mulai dari sekarang. Kalian tadi juga sudah belajar tentang properti tari, yaitu bagian perlengkapan yang digunakan untuk menari sebagai menambah keindahan dan menambah makna dari sebuah tarian. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu harap kalian semua tetap semangat untuk belajar. Nanti Ibu akan kirimkan soal yang harus kalian kerjakan ya. Dan juga jangan lupa untuk mempelajari materi selanjutnya, oke? Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.